Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Guest, di mana ada seorang tentara yang membela adiknya yang sering dibuli. Yang mana ternyata tentara itu adalah seorang psikopat. Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Di awal film terlihat sebuah keluarga yang pada saat itu ayahnya yang bernama Spencer hendak akan bekerja, dan anak bungsunya yang bernama Luke juga akan pergi ke sekolah. Setelah mereka pergi, ibunya yang bernama Laura Peterson menatap ulang foto mendiang sang anak yang bernama Caleb. Caleb adalah anak sulungnya yang seorang tentara yang tewas saat bertugas di Afghanistan. Tak lama setelah itu, bel pintu berbunyi. Kemudian Laura bergegas membuka pintu. Ternyata di balik pintu ada seseorang yang bernama David. Ia mengaku teman dekatnya Caleb saat di militer. Mendengar hal itu, Laura mempersilahkan David masuk rumahnya. Setelah itu mereka berbincang dan Laura bertanya maksud kedatangan David ke rumahnya. Kemudian David bercerita sebelum meninggal dalam kejadian itu, Caleb meminta secara khusus agar David menemui keluarganya dan mengatakan bahwa Caleb sangat mencintai keluarganya. Setelah itu David hendak berpamitan, namun Laura yang ingin banyak mendengar kisah anaknya dari David, meminta David menginap di rumahnya. Akhirnya David menuruti permintaan Laura. David juga sempat menunjukkan foto Caleb yang dipajang di rumah Laura bersama Caleb dan tentara yang lain. Ini dia anak kedua keluarga Peterson yang bernama Luke. Luke saat ini bekerja di sebuah restoran. Ia berkenalan dengan David, kemudian Luke pergi bekerja di sekolah. Terlihat Luke tidak memiliki banyak teman dan terlihat culun. Terlihat juga ia mendapatkan siksaan dan bully oleh segerombolan geng di sekolahnya. Ia juga terlihat malu karena selalu dijemput ibunya setiap pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Luke berkenalan dengan David. David bertanya soal luka lebam di wajah Luke. Luke menyembunyikannya dengan bilang bahwa lukanya akibat bermain futsal. Setelah itu, terlihat Spencer dan Laura berdebat soal kedatangan David. Spencer khawatir bagaimana kalau David itu kabur dari militer dan pergi ke sini dengan masalah kesehatan mental yang bisa membuat keluarganya bahaya. Namun karena Laura terus memaksa, akhirnya Spencer menerima David di rumahnya. Sepulangnya kerja, Luke langsung pulang dan malah berpacaran dengan pacarnya yang bernama Jack. Luke bercerita soal David namun tak terlalu peduli dengan kedatangan David. Malam harinya, David bercerita soal pekerjaannya yang rumit. David bilang bahwa ia besok akan mencari pekerjaan kemanapun. Spencer yang iba, ia menyuruh David tetap tinggal bersamanya sampai menemukan pekerjaan yang layak untuk dirinya. Esok harinya, ketika Luke tak kunjung pulang, Spencer sangat terkejut yang ternyata Luke dijemput oleh David. David bertanya siapa yang sudah memukul Luke kemarin. Luke masih berusaha menyembunyikannya, namun pada akhirnya Luke bilang bahwa segerombolan geng di sekolahnya yang sudah menyiksanya. David tidak langsung pulang dan malah mengikuti segerombolan geng yang sering membuli Luke. Hingga mereka masuk ke sebuah bar, kemudian David mengajak Luke masuk ke bar itu juga. Namun Luke menolak. Tapi setelah sesaat David masuk, Luke menyusulnya. Setelah itu David memesan minuman yang paling ekstrim di bar itu untuk dirinya dan segerombolan geng itu. Karena merasa tersinggung, Mike salah satu dari geng itu menghampiri David kemudian menyiramkan minuman ke muka David. Saat itu juga David menghajar mereka semua. Luke terlihat terkena pukulan oleh salah satu geng itu. Ketika sampai di rumah, Laura terkejut melihat Luke yang terluka. David bilang bahwa lukanya karena membela diri dari orang-orang yang sering membelinya. Laura merasa tenang karena Luke pasti akan dilindungi David yang berada di sana. Anna mengajak David ke sebuah pesta karena desakan ibunya. Ketika hendak mandi, keluar David dari kamar mandi yang seketika membuat Anna merasa kagum kepada David. Malam harinya, Anna dan David pergi ke pesta. Sampainya di sana, David bertemu dengan Christian, temannya. Christian meminta David mengangkat 2 drum minuman untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Semua terkejut kagum karena David terlihat sangat mudahnya mengangkat 2 drum minuman itu. David berbincang dengan Christian hingga datang mantan pacar Christian dan berbuat kasar. David yang tidak terima melihat itu, langsung membenturkan kepala mantan pacar Christian ke tembok hingga pingsan. Christian langsung merasa kagum ke David dan mengajaknya ke sebuah kamar. Lalu terjadilah adegan yang tidak boleh ditampilkan, biarlah saya saja yang melihatnya berulang-ulang. Setelah puas, David berbincang dengan salah satu teman Anna yang bernama Craig. Craig yang terlihat nakal dan pecandu, sontak David langsung meminta Craig mencarikan sebuah pistol karena David juga bilang bahwa ia adalah seorang tentara yang sangat tidak asing dengan sebuah senjata. Anna dan pacarnya Jack terlihat bertengkar, kemudian Anna kesal langsung mengajak David pulang. Setelah sampai rumah, Anna terlihat menyukai David sedangkan David hanya terdiam dengan ekspresi datarnya. Keesokan harinya Anna mendengar David sedang menelepon seseorang yang membicarakan sesuatu yang aneh.
Sontak Anna curiga dengan David. Apakah benar ia seorang tentara yang baik? Anna yang penasaran, ia menghubungi pangkalan militer untuk mencari tahu tentang David. Data David tidak bisa dicek di pangkalan dan untuk informasi selanjutnya harus menghubungi pihak keamanan. Pihak keamanan memberi informasi bahwa David yang sebenarnya sudah tewas minggu lalu akibat ledakan. Pihak keamanan juga memberitahukan kepada atasannya yang bernama Richard bahwa ada seseorang yang bernama Anna Peterson yang menanyakan David. Richard meminta untuk memesan tiket untuk pergi ke rumah Anna pada saat itu juga. Adegan berpindah ke David yang sedang menemui Craig untuk membeli senjata dari salah satu teman Craig. Setelah temannya memperlihatkan semua senjatanya, David akan membawa semua senjatanya. Jelas sekali bahwa mereka senang senjatanya terjual keras. Namun David bilang bahwa dengan cara membunuh mereka berdua. Luke mendapat kabar dari pangkalan militer bahwa David yang sebenarnya sudah tewas dari dulu. Mendengar hal itu, Anna langsung menceritakan ke ibunya. Kemudian datang ayahnya dan bilang bahwa atasannya menghilang beberapa hari lalu dan sekarang ayahnya akan menggantikan jabatannya. Tiba-tiba David datang. Spencer langsung mengajak David minum-minum dan mengabaikan ponsel Anna yang berdering. Ternyata itu telepon dari pacarnya Jack. Jack bilang bahwa Craig telah tewas dibunuh dan polisi mencurigainya. Luke menemui Christian, mereka berduka atas kematian Craig dan teman baik mereka. David memberikan pisau yang selalu ia bawa kepada Luke untuk berjaga-jaga jika geng sekolahnya masih membelinya. Tiba-tiba Luke datang dan mengambil ponsel David saat lengah untuk mencari informasi tentang David. Luke menyalin panggilan terakhir di ponsel David. Ternyata ponselnya berdering, Luke langsung menyimpan ponsel David di kasurnya. Jack menghubungi Luke dan bilang bahwa ia dituduh polisi membunuh Craig karena pistol yang dipakai untuk membunuh Craig ada di dalam mobilnya. Kemudian Anna memberitahu kepada orang tuanya bahwa Craig tewas dan Jack pacarnya telah dituduh membunuh Craig. Kemudian ayahnya bilang bahwa Jack pantas dipenjara karena Jack seorang berandalan dan pengedar narkoba, yang pada saat itu memang ayahnya sangat tidak suka kepada Jack. Anna bilang bahwa David yang asli sudah tewas dan yang ini adalah David palsu. David berusaha mengelak, ia bilang kalau semua itu adalah rahasia intelijen negara yang memasukkan kematiannya. David juga memperlihatkan tanda pengenal yang membuat orang tua Anna percaya dengan David. Anna yang kesal langsung pergi ke kamarnya. Kemudian David menemui Anna dan bilang ia ikut prihatin atas tertangkapnya Jack pacar Anna. Ia juga bilang bahwa ia tinggal di sana hanya memenuhi permintaan ibunya. Adegan berpindah ke Richard yang mana ia akan pergi ke alamat Anna untuk menangkap David palsu. Ia juga akan pergi ke sana dengan pasukan khusus. Ketika Anna mengantar Luke pergi ke sekolah, Anna meminta Luke untuk mencari tahu tentang David. Karena Anna curiga Davidlah yang membunuh Craig dan menuduh pacarnya Jack sebagai pelakunya. Di sekolah, Luke mencari tahu tentang David dan alat perubah wajah di laptopnya. Namun temannya terus saja mengganggu Luke hingga Luke kesal kemudian menghajar teman yang mengganggunya itu. Atas kejadian itu orang tua Luke dipanggil ke sekolah. Laura datang ke sekolah bersama David. David bangga dengan Luke yang sudah berani melawan teman yang mengganggunya. Kemudian kepala sekolah akan mengeluarkan Luke atas kejadian itu. Namun David bilang akan menuntut sekolah itu karena dianggap tidak becus mengawasi para siswanya. Kepala sekolah yang tidak mau repot, akhirnya tidak jadi mengeluarkan Luke dan hanya memberikan hukuman biasa. Setelah itu, Luke mengajak David berbicara berdua. Luke dan kakaknya Anna curiga bahwa David yang membunuh Craig dan membunuh atasan ayahnya sehingga ayahnya naik jabatan. Tapi Luke berjanjian kepada David bahwa ia tidak akan memberitahukan ke siapa-siapa tentang hal itu. Adegan berpindah ketika David dan Laura sedang menjemur pakaian, tiba-tiba datang Richard dan pasukan khusus yang lain. Richard bertanya apa Laura kenal dengan orang yang difoto itu. Kemudian terjadi tembak-menembak. David banyak terlihat membunuh pasukan Richard sampai di mana Laura bertanya kepada David apa yang sebenarnya terjadi. David yang tidak bisa menjelaskan langsung menusuk Laura hingga tewas. Richard hendak memburu David di dalam rumah Laura. Ternyata David kabur menggunakan mobil di sana. David menembak balap mobil Richard sehingga Richard kesulitan mengejar David hingga David melihat mobil Spencer yang kemudian menabrak mobil Spencer dengan sengaja kemudian membunuhnya. David memilih meninggalkan mobilnya dan memilih berjalan kaki. Richard pergi menemui Luke kemudian mengajak Luke agar terhindar dari psikopat David itu. Setelah Luke pergi, tiba-tiba datang David mencari Anna dengan mobil baru yang terdapat darah manusia di kaca mobilnya. David pun di sana hanya bertemu dengan Christian, kemudian bertanya kepada Christian. Christian menyembunyikan kepergian Luke. Lalu kemudian David membunuh Christian dan membakar restoran itu. Terjadi percakapan di dalam mobil Richard. Richard bercerita ke Luke bahwa David adalah manusia eksperimen milik pemerintah.
David membunuh semua ilmuwan dan para medis, kemudian kabur sampai hari ini. Richard juga bilang bahwa orang tua Luke sudah mati dibunuh oleh David dan David sendiri diprogram untuk membersihkan semua orang yang mengetahui identitasnya. Maka dari itu mereka akan menjemput Luke yang sedang berada di sebuah gedung labirin untuk acara Halloween yang akan datang. Setelah sampai, mereka langsung mencari Luke. Richard dan Luke kesulitan cari Luke karena memang gedung itu didesain untuk acara Halloween. Akhirnya mereka menemukan Luke, namun tiba-tiba lampu mati hidup. Setelah itu terdengar sebuah lagu yang mana Richard sadar kalau itu adalah David. Mereka pun bergegas pergi dengan arahan guru Luke agar tidak tersesat. Namun tiba-tiba guru Luke kena tusukan pisau di perutnya. Richard berusaha mencari David. Namun karena David lebih cepat daripada Richard, akhirnya Richard berhasil dibunuh oleh David. David berusaha mencari Anna dan Luke. Pada awalnya Luke sangat tidak percaya kalau David akan membunuh mereka. Hingga Anna bilang bahwa kedua orang tuanya telah mati dibunuh David, akhirnya Luke percaya dan memilih bersembunyi. Sedangkan Anna pergi meminta bantuan. David sedikit lagi menemukan persembunyian Luke. Namun Anna mengalihkan perhatiannya dengan membuat suara hingga Anna dapat kesempatan untuk menembak David. Namun ternyata David belum tewas dan menusuk kaki Anna dengan pisau, kemudian ia mencekiknya. Tiba-tiba datang Luke yang langsung menusuk David dari belakang. Setelah itu Luke menusuk lagi tepat di tengkorak David. David bilang bahwa Luke sudah melakukannya dengan benar dan ia tak menyalahkan Luke, bahkan David memberi jempol. Setelah itu para polisi dan medis datang ke tempat itu hingga terdengar ada 2 orang petugas sedang berbincang bahwa mereka hanya menemukan 2 orang tewas di dalam, yang artinya David melarikan diri. Tamat, pelajaran yang dapat diambil dari film ini yaitu salah satunya jangan terlalu percaya dengan orang asing atau orang baru di dalam kehidupan kita. Karena apalagi orang asing. Kadang orang terdekat kita juga awalnya baik namun pada akhirnya bisa berkhianat apalagi mantan-mantan kalian. Saya mewakili perangkat yang bertugas undur diri. Terima kasih.